Terus ya, Rio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, kita langkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, selamat malam. Ini semuanya. Ini cuman Mas Andri saja yang on. Mungkin ada kendala Pak itu Pak, yang lain. Oh ya, baik. Nanti dimohon yang teman lainnya dikabarin ya Mas Andri. Oke baik Pak, saya kabarin dulu Pak di grup. Oke, langsung saja ya pada malam hari ini Bapak akan memberikan salah satu materi tentang penyakit HIV ya. Bapak langsung share screen saja. Apakah sudah muncul ini Mas Andri monitor? Sudah Pak. Ya, baik ya, langsung saja. Nah, dari bahaya penularan dan pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Oke, langsung saja ke topik yang Bapak akan sampaikan. Nah, ada 5 topik materi yang mungkin akan Bapak jelaskan kurang lebihnya ya 30 menitan lah. Yang pertama, pengertian dari HIV atau AIDS. Yang kedua, bahaya dampak dari HIV atau AIDS. Yang ketiga, penularan penyakit HIV. Yang keempat, mungkin Bapak lupa menulis ya. Dari selanjutnya adalah pencegahan penyakit HIV dan diteruskan dengan pengobatan atau pencegahan dari penyakit HIV. Oke, kita langsung menuju ke pengertiannya langsung. Jadi yang pertama, pengertian dari virus HIV. HIV adalah atau bisa dalam bahasa latinnya atau kepanjangannya adalah Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Dari bentuk penyakit HIV ini seperti binatang bulu babi atau binatang laut yang tegak dan tajam. Nah, dalam penyakit ini penyerangan adalah ke tubuh manusia yang punya sel-sel darah putih yang berfungsi untuk melawan dan membunuh bibit-bibit atau kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, dengan demikian sel-sel ini melindungi seseorang yang jatuh sakit. Inilah yang disebut kekebalan tubuh, yang merupakan daya tahan tubuh. Jadi, seseorang yang terinfeksi HIV ini lebih menyerang ke sel darah putih ya. Jadi, dinding sel darah putih untuk masuk ke dalam sel merusak bagian yang memegang peranan pada kekebalan tubuh. Sel darah putih yang telah dirusak tersebut menjadi lemah dan tidak lagi mampu melawan kuman-kuman yang masuk atau menempel pada dinding tersebut. Lambat laun sel darah putih yang sehat akan sangat berkurang. Akibatnya kekebalan tubuh orang tersebut menjadi menurun dan akhirnya sangat mudah terserang penyakit. Nah, jadi seseorang yang terkena HIV ini bisa dikatakan HIV plus atau dengan dibaca HIV positif ya anak-anak. Atau bisa dikatakan pengidap HIV. Nah, jadi orang yang telah terinfeksi penyakit tersebut beberapa tahun pertama belum menunjukkan gejala apapun. Sehingga secara fisik kelihatan seperti sehat ya kayak orang-orang biasa seperti kita ini ya. Jadi mempunyai potensi sebagai sumber penularan. Nah, ini salah satunya orang yang pengidap penyakit HIV tersebut ya.
Virus ini dapat menular ke orang lain. Setelah periode 7-10 tahun, kekebalan tubuhnya sudah sangat melemah, sehingga berbagai infeksi seorang pengidap HIV memulai menunjukkan gejala-gejala. Pada keadaan ini, orang tersebut disebut sebagai penderita AIDS yang mengalami pengurangan daya tahan tubuh. Oke, selanjutnya dari pengertian penyakit AIDS. AIDS singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Sindrom yang dalam bahasa Indonesia adalah sindroma, merupakan kumpulan gejala dan tanda penyakit. Deficiency dalam bahasa Indonesia berarti kekurangan. Imun berarti kekebalan, sedangkan acquired berarti diperoleh atau didapat. Nah, dalam arti dari diperoleh itu mempunyai pengertian bahwa AIDS bukan penyakit keturunan ya. Seseorang menderita AIDS bukan berarti keturunan. Sebentar, ini ada siswa yang masuk. Saya admit dulu ya. Telat ini, Mas Ataki. Oke, Bapak lanjut ya. Untuk Mas Ataki segera menyusul. Nah, seseorang yang mengidap penyakit AIDS ini adalah bukan penyakit keturunan ya, namun terjangkit atau terinfeksi virus penyebab AIDS itu sendiri. Oleh karena itu, AIDS dapat diartikan sebagai kumpulan tanda atau bisa dikatakan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. AIDS merupakan fase terminal akhir dari infeksi penyakit HIV tersebut. Jadi telah disebutkan bahwa seorang pengidap HIV, daya tahan tubuhnya terganggu sehingga mudah terserang penyakit. Bahkan serangan sesuatu penyakit yang untuk orang lain dapat digolongkan sebagai penyakit ringan. Namun bagi pengidap HIV atau penderita AIDS, penyakit tersebut dapat dikatakan berat. Bahkan dapat menimbulkan kematian. Nah, jadi kalian semua harus bisa belajar tentang ini ya. Pergaulan itu sangat dibutuhkan dengan memilih atau memilah yang baik sehingga tidak merugikan diri sendiri. Nah, misalnya kita ambil dari penyakit influenza. Pada orang sehat, penyakit ini akan sembuh secara sendiri. Nah, dengan makan teratur, tidur teratur, dan istirahat cukup. Namun, influenza ini dalam seseorang yang mengidap HIV akan menetap lebih lama, bahkan semakin parah pada waktu tertentu. Seorang penderita AIDS dapat meninggal oleh penyakit infeksi lain yang menyerang dirinya akibat kekebalan tubuhnya yang terganggu atau bisa disebut infeksi oportunistik. Nah, selanjutnya dari pengertian di atas yang telah Bapak sampaikan, selanjutnya ada bahaya dampak yang diderita dari penyakit HIV atau AIDS. Dari bahaya penyakit tersebut, AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia dengan akibat menurunnya hilangnya daya tahan tubuh seseorang, sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi, kanker, dan lainnya. Namun saat ini belum ada obatnya, namun bisa dicegah dengan beberapa cara. Namun sekarang dari dampak tersebut ada 6 yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama yaitu kematian. Menurut perhitungan WHO, pada tahun 1992, tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terkena infeksi virus AIDS setiap menitnya. Dan yang mengerikan adalah jumlah penderita 70% adalah kalangan pemuda atau usia produktif yang mungkin seusia kalian ya. Selanjutnya dari dampak
kepada serangan bagi anak muda. Kelompok resiko tinggi terjangkitnya penyakit ini bahaya adalah dengan cara melewati homoseksual, heteroseksual, promiskuitas, atau bisa disebut perkawinan lebih dari satu, penggunaan jarum suntik atau pencandu narkotika, dan seks bebas, serta orang-orang yang mengabaikan nilai moral, etika, dan agama. Selanjutnya, yang ketiga, menyebabkan tidak bermoral. Nah, pola dan gaya hidup Barat sebagai konsekuensi modernisasi, industrialisasi, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini telah disebut menyebabkan perubahan-perubahan nilai kehidupan yang cenderung mengabaikan nilai-nilai norma etik dan agama, termasuk nilai-nilai hubungan seksual antar individu. Yang selanjutnya berdampak pada remaja. Permasalahan ini berdampak sangat tinggi bagi penularan virus AIDS adalah kepada remaja. Remaja yang melakukan dengan meninggalkan rumah tanpa izin dan menjadi anak jalanan, melakukan tunasusila yang bisa menyebabkan seksual aktif atau pecandu narkoba secara bebas dan tidak terjaga kebersihan atau kesehatannya. Yang kelima, menyebabkan bunuh diri. Nah, bunuh diri ini muncul dari pemikiran yang sangat singkat atau pemikiran yang tidak luas sehingga menyebabkan depresi yang mendalam seperti semangat hidup yang rendah dan hilangnya kepercayaan diri. Permasalahan ini telah banyak memakan korban jiwa sebab dari mereka-mereka yang terjangkit penyakit ini selalu mengakhiri penyakitnya dengan cara bunuh diri. Yang terakhir yaitu menyebabkan gila. Seseorang yang kepercayaan dirinya hilang banyak dijauhi orang karena penyakit yang dideritanya ini akan menimbulkan stres begitu berat. Nah, ini bisa menghilangkan kesadaran normal sehingga orang itu bisa gila seperti di pinggir jalan gitu ya, yang dibiarkan terus-menerus. Ya, selanjutnya setelah dari bahaya atau dampak yang disebabkan oleh penyakit HIV terdapat penularan penyakit HIV atau AIDS. HIV ini bertahan lebih lama di luar tubuh manusia, hanya bila darah yang mengandung HIV tersebut masih dalam keadaan belum mengering. HIV juga mudah mati oleh air panas, sabun, dan bahan pencuci hama lain. Karena HIV cepat mati di luar tubuh manusia, maka HIV tidak dapat menular lewat udara seperti virus lainnya, misalnya virus influenza. Virus influenza dapat hidup di udara bebas di sekeliling kita, sehingga penularan influenza dapat terjadi melalui udara. Dari maksud itu, di dalam tubuh manusia HIV terdapat cairan tubuh. Nah, cairan ini bisa menyebabkan penularan yang sangat beresiko tinggi, yaitu darah, air mani, dan cairan vagina dari cairan kemaluan wanita. Cairan tersebut telah terbukti bahwa dapat menularkan HIV. Maksudnya, penularan akan terjadi jika salah satu atau lebih dari ketiga cairan tersebut tercemar oleh HIV dan kemudian masuk ke aliran darah orang yang belum tertular. Selain di dalam ketiga cairan tersebut, HIV juga ditemukan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu diantaranya air mata, air liur, cairan otak, keringat, dan ASI atau air susu ibu. Namun sampai sekarang belum bisa dikatakan bahwa tersebut beresiko tinggi dalam penularan. Nah, adapun cara penularan dari penyakit HIV atau AIDS tersebut yaitu penularan terjadi bila ada kontak atau pencampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV. Yang pertama dengan hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV.
Hubungan seksual ini bisa melewati dengan cara homoseksual maupun heteroseksual. Yang kedua dengan melewati alat jarum suntik atau alat tusuk lainnya. Bisa akupuntur, tindik, tato yang tercemar oleh HIV. Oleh sebab itu, pemakaian jarum suntik secara bersama ini bisa menyebabkan atau bisa menularkan HIV di antara salah satunya mengidap penyakit HIV tersebut. Dan yang terakhir bisa melatih ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya. Nah, setelah dari cara penularan dari penyakit HIV tersebut, gejala-gejala yang menyusul atau setelah penularannya yaitu demam, rasa lelah dan lesu, sendi-sendi terasa nyeri, dan yang terakhir batuk dan nyeri tenggorokan. Namun gejala tersebut hanya berlangsung beberapa hari saja, tidak berlama-lama ya. Namun setelah itu ada gejala susulan atau gejala selanjutnya yaitu memasuki tahap di mana sudah mulai timbul gejala yang mirip dengan gejala penyakit lain seperti demam berkepanjangan, penurunan berat badan, kelemahan tubuh, pembekakan kelenjar pada leher, lipat paha, dan ketiak, diare atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas. Dan selanjutnya batuk, sesak nafas, lebih dari 1 bulan secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan. Nah, dari gejala-gejala yang berkelanjutan tersebut memang tidak khas ya, karena dapat juga terjadi pada penyakit lain. Namun, gejala ini menunjukkan sudah adanya kerusakan pada sistem kekebalan tubuh manusia tersebut. Gejala penurunan kekebalan tubuh ditandai dengan mudahnya atau diserang penyakit lain. Bisa disebut infeksi oportunistik tadi yang awal Bapak sampaikan. Dan dari maksud tersebut adalah penyakit yang disebabkan baik virus lain, bakteri, jamur, atau parasit yang bisa juga hidup dalam tubuh kita. Bila sistem kekebalan tubuh baik kuman ini dapat dikendalikan oleh tubuh. Pada tahap ini pengidap HIV telah berkembang menjadi penderita AIDS. Gejala AIDS yang timbul adalah sebagai berikut seperti radang paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur dan kerongkongan, kanker kulit, TBC, dan gangguan susunan saraf. Pada umumnya, penderita AIDS akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS ini muncul. Nah, dari dampak atau gejala di atas, adapun dengan kita untuk pencegahan ya, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Karena mengobati di penyakit HIV ini belum ditemukan sampai saat ini. Nah, adapun 3 cara yang dapat mencegah penyakit HIV tersebut atau AIDS ya. Yang pertama, pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Nah, ini telah kita ketahui bahwa infeksi HIV terutama terjadi melalui hubungan seksual. Oleh sebab itu, pencegahan penularan melalui hubungan seksual memegang peranan paling penting untuk kita lakukan ya. Yang pertama dengan tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Hubungan seksual hanya dilakukan melalui pernikahan yang sah ya. Hubungan seksual di luar nikah itu bisa disebut abstinence. Nah, yang selanjutnya bila telah menikah hanya mengadakan hubungan seksual dengan pasangan sendiri yaitu dengan suami atau istri sendiri ya, tidak mengadakan hubungan seksual dengan orang yang di luar nikah. Bahaya ini. Selanjutnya, bila salah satu pasangan tersebut terinfeksi HIV, maka dalam melakukan hubungan dianjurkan untuk menggunakan pelindung atau bisa disebut apa itu pelindung kondom ya, secara benar dan konsisten. Nah, dari ketiga konsep tersebut pencegahan di atas ini dikenal dengan istilah ABC.
yaitu abstinence, Vivatiful, dan kondom, dan dilanjutkan dengan education. Dan yang keempat, mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus ke dalam hubungan seksual di luar nikah. Nah, dari pencegahan selanjutnya yang kedua yaitu pencegahan penularan melalui darah. Penularan HIV melalui darah menurut kita untuk berhati-hati dalam berbagai tindakan yang berhubungan dengan darah maupun produk darah dan plasma. Dengan melewati transfusi darah, harus dipastikan bahwa darah yang digunakan untuk transfusi tidak tercemar HIV. Perlu dianjurkan pada seseorang yang HIV positif atau pengidap virus HIV dalam darahnya untuk tidak menjadi donor darah. Begitu pula dengan mereka yang mempunyai perilaku berisiko tinggi, misalnya sering melakukan hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan. Dan selanjutnya penggunaan produk dalam produk darah dan plasma. Sama halnya dengan darah yang digunakan untuk transfusi, maka terhadap produk darah dan plasma cairan darah harus dipastikan tidak tercemar HIV. Penggunaan alat suntik. Nah, dari alat ini dapat melukai kulit penggunaan. Alat-alat seperti jarum suntik, alat cukur, alat tusuk untuk tindik perlu diperhatikan masalah sterilisasinya ya. Nah, tindakan desinfeksi ini dengan pemanasan atau larutan desinfektan merupakan tindakan yang sangat penting untuk dilakukan. Pencegahan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pencegahan penularan dari ibu ke anak. Seorang ibu yang terinfeksi HIV beresiko penularan terhadap janin yang dikandungnya ya, atau bayinya yang cukup besar. Kemungkinan sebesar 30-40%. Resiko itu akan semakin besar bila si ibu telah terkena atau menunjukkan gejala AIDS. Nah, oleh karena itu, bagi seorang ibu yang sudah terinfeksi HIV dianjurkan untuk mempertimbangkan kembali tentang kehamilan, karena ini berisiko bagi bayi bisa terinfeksi HIV melalui susu ibu, sehingga tetap dianjurkan bagi si ibu untuk tetap menyusui bayi dengan asinya, karena melalui susu asi tersebut resikonya sangat kecil yang sudah Pak sebutkan di atas tadi. Nah, melihat kondisi tersebut bisa kita lakukan untuk pencegahan dari penyebaran HIV adalah berperilaku yang bertanggung jawab baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Kita bisa berperilaku sesuai dengan tuntutan norma agama dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Di samping itu, menyebarkan informasi tentang HIV atau AIDS adalah cara lain untuk melindungi teman, keluarga, dan lingkungan dari penyebaran HIV atau AIDS. Hal ini dapat diwujudkan dalam kegiatan yang sederhana, contohnya berikan informasi yang benar dan tepat yang sudah Anda terima kepada lingkungan Anda sendiri, misalnya keluarga, teman, tetangga, dan yang lainnya. Dan cara yang kedua yaitu jika dalam percakapan sehari-hari Anda mendengar informasi yang salah tentang penyakit ini, langsung saja berbagi dengan cara yang benar sehingga tidak salah tangkap dan menyebabkan orang-orang salah pengertian. Nah, adapun cara yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah yaitu dengan mengusulkan adanya diskusi dan seminar atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan HIV atau AIDS tersebut. Yang kedua, mengadakan kegiatan lain yang berkaitan dengan masalah tersebut ya. Misalnya mengadakan lomba poster, lomba mengarang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dari uraian tersebut beberapa hal penting yang dapat dalam bisa mengurangi resiko terjadinya penularan. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Yang kedua, selalu menghindarkan diri dari penggunaan obat-obat terlarang.
seperti narkotika, heroin, ganja, dan lain-lain. Yang ketiga, menjauhkan diri dari minuman yang bersifat memabukkan. Ini jangan sampai ya. Yang keempat, sebaiknya tidak menggunakan alat-alat seperti alat suntik, alat tindik, alat tato, pisau cukur, atau sikat gigi bersama orang lain. Dan yang kelima, selalu membersihkan peralatan medis atau non-medis, khususnya yang berhubungan secara dengan cairan tubuh manusia. Nah, setelah dari berbagai materi di atas, yang ini materi yang terakhir ya anak-anak, yaitu pengobatan penyakit HIV atau AIDS. Pengobatan yang dibutuhkan seorang penderita AIDS diperlukan tidak saja untuk melawan reaksi sampingan yang bermuncul, tetapi juga untuk mencegah komplikasi virus ini lebih lanjut dan untuk memperbaiki fungsi tubuh penderita akibat sistem kekebalannya yang sudah rusak. Namun sampai sekarang belum ditemukan ya obat yang tepat untuk menyembuhkan penderita AIDS secara total. Pengobatan yang dibutuhkan seorang penderita AIDS diperlukan tidak saja untuk melawan infeksi sampingan yang muncul saja, tetapi juga dapat mencegah komplikasi virus yang lebih lanjut untuk bagi fungsi penderita kekebalannya yang sudah rusak. Jadi ada 3 obat yang telah ditemukan atau berfungsi hanya untuk menghambat perkembangan virus saja ya, yaitu AZT atau azidotimidin, dan yang kedua DDI berkepanjangan dideoksinosin, dan yang ketiga DDC yang berkepanjangan dideoksisitidin. Nah, tetapi dari ketiga obat tersebut belum menjamin proses penyembuhannya ya. Ini mungkin hanya memperpanjang hidup penderita untuk 1 atau 2 tahun saja. Karena sampai sekarang belum ditemukan obat yang membunuh virus ini secara total. Dengan demikian juga cara perawatan yang optimal untuk menyempurnakan kembali sistem kekebalan tubuh, sehingga belum bisa mengembalikan imun atau kekebalan tubuh seseorang menjadi normal. Dan yang terakhir, dari berbagai penelitian sudah menemukan vaksin dan obat AIDS terus dilakukan oleh para dokter, terutama negara-negara yang maju. Namun di samping itu, pengidap HIV atau penderita AIDS membutuhkan cara perawatan atau pengobatan lain yang melewati dengan psikoterapi, konseling keluarga, dan terapi kelompok. Nah, setelah selesai ya yang materi yang Bapak dapat sampaikan, mungkin sampai sini kalian paham atau bingung ya? Karena Bapak menjelaskannya juga terlalu lama ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak tutup? Nggak ada ya? Ya udah Bapak cukupkan saja. Ada, Pak. Karena waktu sudah mepet atau yang Bapak sebutkan tadi 30 menit bahkan bisa lebih ya ini. Oke, terima kasih ya telah mengganggu waktu kalian di malam hari ini. Sebelumnya Bapak mohon maaf untuk kurang lebihnya. Bapak akhiri dengan kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.